Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang salawat. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang ingin sesuatu seperti mau punya mobil, rumah, katanya salawatin aja dulu. Bagaimana ya Ustadz Ana menanggapinya? Padahal Ana maksudnya baik dan hanya mengingatkan Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, ahibati fillah. Maka usahakan ketika tadi bicara sholawatan aja, ya fadl kau bersolawat ya. Sholawat ini diantara faedahnya adalah diampuni dosa-dosa kita ya. Faedahnya juga dihilangkan kegundahan dari hati kita. Artinya kita akan bahagia gitu loh. Cuma jangan hanya mencari dunia tadi. Jadi kita perlu pandai-pandai menyampaikan kepada mereka, bukan dilarang gitu loh. Jadi memang ada faedah duniawi, tapi jangan itu dijadikan tujuan. Jadi kalau ada keterangan yang mengatakan kalau baca sholawat dengan niat duniawi itu tidak boleh, itu keliru ya, tidak benar. Saya tidak menyebut orang, pokoknya membahas masalah gini-gini pembahasannya itu. Apa dalilnya kalau membaca sholawat dengan niat supaya hutang terbayar boleh? Apa dalilnya kalau membaca sholawat dengan niat rumah biar laku boleh? Apa dalilnya kalau membaca sholawat dengan niat jodoh biar gampang boleh? Dalilnya ijazah para masyayikh, gak kehitung itu. Mulai dari Syekhuna Abu Yahya ke Toha, terutama Syekhuna Imam Al-Hafidh Habib Abdullah Bil-Hugi. Kalau ada orang mengeluh rezeki saya sulit, iqra ghina faqri, baca sholawat ini. Itu dari zaman ke zaman itu boleh, nggak ada yang melarang. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, apa niat sholawat yang terbaik? Nah, itu beda lagi. Itu untuk awam. Niat seperti tadi ya juz, tapi lil awam. Kalau untuk khawas, semua sholawat dihadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Itu udah jelas. Bagus mana? Ya bagus ini. Bagus yang dihadiahkan untuk Rasulullah, tapi tidak haram, tidak dilarang. Kesian umat, memang imannya segitu. Dan survei membuktikan kalau ijazah buat duit, waduh semangat itu orang itu. Ada murid saya suruh puasa sulit bangsa Sahal, suruh puasa sulit begitu. Ini puasa 11 hari, kalau inti nggak dapat rumah, potong telinga saya. Puasa itu. Jadi justru duniawiyah ini dipakai oleh para ulama menjadi perantara murid-murid biar baca sholawat. Ini cerita lagi. Saya dengar dari almarhum Mu'allim Mu'aid ini. Ada salah satu muridnya Imam Syadzili atau salah satu Syadziliyah, masih hubbud dunia. Ada ilmu namanya ilmu himya atau kimia us-sa'adah. Udah dengar belum? Belum ya? Yang di Mahalul Qiyam itu, anta iksirun wa ghali, itu sebelumnya apa itu? Hah? Gak belum. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fa huwa nuri. Terus ya habibi ya Muhammad ya arusal khafigaini ya ma'awiyat ya mumajjad ya imamal. Bukan yang sebelum anta iksirun wa ghali apa itu? Wah, apalannya pada top. Hah? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fa huwa nuri. Ayo baca aja, baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fa wa nuri, anta iksirun wa ghali, anta ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini
ما القبلة من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوما يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القرى. Kalau udah baca sholawat ini nada dulu DG kuno, Buya pakai ini dulu ya. Itu sholawat yang kuno-kuno jangan ditinggal. Jangan gara-gara ada maulid-maulid baru yang kuno ditinggal, ngapur gitu. Jangan, yang baru dipakai, yang lama juga dipakai. Ini waktunya sempit, Pak. Ini saya lagi banyak ingat masalah nggak boleh ninggal maulid yang lama itu. Ada cerita itu. Ada satu orang dengar keterangan di semua maulid Rasulullah hadir mahalul qiyam saja, kecuali di Diba. Hadir dari awal sampai akhir. Itu yang kalam Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Saleh bin Abdullah Al-Attas. Benar itu omongan. Tapi ada pembahasannya, ada tafsirannya. Kalau Quran aja ada tafsir, apalagi kalamnya para wali. Apa tafsirannya? Maulid Diba yang dihadiri Habib Soleh. Kalau nggak dihadiri Habib Soleh ya qiyamnya aja. Ternyata tafsirannya seperti itu saya temukan di kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Attas. Ada ini satu ulama nerangkan di majelis, orang soleh ini. Malamnya pengarang berjanji, pengarang maulid-maulid kuno datang, dituding-tuding, dimarahi. Maulidana juga dihadiri Rasulullah. Bukan hanya maulid Diba, maulid saya juga dihadiri Rasulullah. Bukan cari penyakit ente. Kalau ada wali nuding ente itu katanya, naudzubillah min dzalik, itu bisa kena sampai 7 turunan tuh. Serem wali-wali besar itu. Kalau wali ini kutub nuding ente, melun ente. Setan itu, wah kalau jadi setan 7 turunan repot. Sebab kalamul auliya itu dengan kudratullah tes gitu. Jadi kalau wali yang ngomong. Jadi jangan diremehkan, hidupkan maulid berjanji, maulid syaraful anam. Tetap kita pegangan habsyi, sebab itu maulid masyayikhuna, tanpa meninggalkan yang lain. Udah tetap hidupkan. Kalau pendapat saya begini ya, semua maulid sama, dihadiri semua oleh Rasulullah SAW. Tinggal ente torikonya apa, selesai udah. Guru baca habsyi ikut habsyi, guru baca diba ikut diba. Jangan ada meremehkan maulid yang lain. Ya, tadi bikin bahasa Imam Syadzili. Habib Ahmad habis ini baca ini. Mana Habib Ahmad? Habis ini baca ini. Jadi muridnya Imam Syadzili diijazai minta saya mau masuk Thariqah Syadziliyah dengan syarat diberi ijazah himya atau ilmu kimia usada. Itu iksir. Iksir itu jadi satu daun yang tertulis la ilaha illallah, jumlahnya ada 3 atau 7 lembar. Kalau orang bisa nelen itu, bisa nelen daun iksir itu, kimia usada, itu pingin apa aja jadi sudah. Ini dipegang gini, kun fulus, jadi fulus. Itu benar itu cerita itu, kimia anta iksirun wa ghali itu artinya itu. Jadi Rasulullah itu diibaratkan iksir. Nabi Muhammad SAW nyentuh sahal gini, jadi coklat. Kun bangsa Indonesia, coklat. Jangan mirip orang barat. Jadi iksir itu. Nah, murid tadi mau beat thariqah ke Imam Syadzili dengan syarat minta ijazah tadi itu, wiritan biar dapat himya. Kata Imam Syadzili, ya khair, tapi kamu harus khidmah dulu sama saya. Khidmah sehari, seminggu, sebulan, mulai nikmat, mulai merasakan kalau Imam Syadzili sholat Allahu Akbar, enak kita. Udah mulai
hilang itu pikiran pingin kaya, pingin megang batu jadi emas, sudah mulai hilang. Imam Syadili lihat, nah ini mukanya udah rada cakep nih, iblisnya udah hilang. Panggil kan, disuruh nimba. Begitu nimba air, kok berat, diangkat emas. Jadi nggak pakai ijazah, sudah jadi iksir itu, gara-gara khidmah kepada Imam Syadili. Ditepuk sama Imam Syadili, masih mau ijazah? Lah, kembalikan biar jadi air saja, saya ingin Allah Rasulullah. Nah, jadi kalau kiai-kiai ngasih ijazah buat duit, biarin, nggak apa-apa, itu punya tujuan itu, biarkan sudah. Nanti lama-lama Allahumma sholli ala sayyidina, terus hilang nanti itu. Tapi Rasulullah SAW itu ahkamul hukama, bijaksana. Saya kemarin dapat riwayat waktu di Majelis Dalail, riwayat lengkapnya masih mau dikirim, mau saya catat, penting itu, sangat penting, terutama buat Ustadz Aping, penting banget ini. Jadi ada orang baca Dalail, perempuan, sehari sampai khatam 2 kali atau 3 kali, sudah enak. Mimpi Nabi disuruh ngawinkan suaminya, bukan aja. Kalau yang mimpi istrinya kan, ya khair tala al badru alaina, ajib, langsung amin. Kalau istrinya yang mau, itu bisa begitu sholawat itu. Betul-betul ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, terus sebelum man ra'a wajhaka yas'ad ya karim al-wali, bukan yang sebelum anta iksirun bukhali tadi apa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fagunuri anta iksir Allah. Nah, pertanyaannya, saya sudah sholawat kok belum berubah? Iku ente maksiatnya 23 jam, sholawatnya 10 menit pingin berubah, usah ada. Orang itu yang tahu diri itu loh, jangan nyalakan kiai, jangan nyalakan ente. Sehari berapa kali baca sholawat itu, berapa menit, berapa jam? Jadi bukan salah sholawat, lagi-lagi yang mahrum ente. Anta maghrumun wa maghrum, itu. Ya Allah, mudah-mudahan semangat khulfi syafaati Rasulullah. Ya Allah, ini kita begini ini dilihat Nabi loh, jangan dikira nggak dilihat. Rasulullah itu Sayyidul Mukasyifin, makanya orang nasihat juga harus lihat hati, ikhlas enggak. Dikira anak ngomong ini nggak dilihat, orang kiai-kiai ngasih nasihat, Rasulullah yang punya umat. Kata Imam Sya'rani, ketahuilah bahwa semua umat Nabi Muhammad itu talamidu Rasulillah, bukan talamidul kiai, bukan talamid Habib. Jadi semua ini muridnya Nabi. Jadi kalau ada orang nasihati muridnya Nabi, jadi perhatikan sama Nabi, ini bener nggak ngomongnya ini. Jadi ya, kalau anak insya Allah benar, insya Allah niatnya nyeneng ke Nabi. Anak butuh apa sama inti? Nggak butuh inti. Mata tidak butuh api, aping yang butuh anak. Sahih. Ini nggak ada yang mentung kalau bukan anak ini. Harus di. Jadi begitu. Asalkan sholawat ala Nabi terus, insya Allah Anda akan menjadi iksir. Andanya yang berubah. Seperti kejadian yang dialami oleh tilmid Sayyidina Imam Syadili. Habib Ahmad, tafadhal.